Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Oke Zoners. Kita ketemu lagi di Morning Zone bareng sama saya Andri dan juga Om Alan Pamungkas. To the bone. Gimana Mas Andri? Kayaknya THR udah cair deh. THR, THR, gaji, udah cair tuh. Yeah. Tapi belum lengkap kebahagiaan kita. Kenapa tuh? Karena kan nanti malam timnas melawan Bahrain nih. Harus menang untuk menambah kebahagiaan kita ya. Iyalah, udah THR, udah dapat gaji ya kan. Iya, timnas menang. Waduh. Komplit ya, combo itu. Combo ya. Dan memang ini yang kita tunggu-tunggu dari pagi ya. Walaupun kita tayang pagi ini jam 8 pagi gitu ya, aura atmosfer untuk timnas supaya menang nanti malam pertandingan di GBK itu tinggi banget, Om. Iya, karena memang setelah kita kekalahan dengan Australia kemarin ya, kayaknya tampaknya pertandingan lawan Bahrainnya seperti apa ya, kartu as kita lah untuk bisa lolos kembali ke putaran Piala Dunia gitu. Iya, karena kita harus menang ya. Karena harus menjaga kemenangan itu, Mas Andri. Menjaga asa kita supaya tetap lolos kualifikasi. Karena posisi 1 kan di Jepang Piala Dunia. Jepang dan Australia saat ini dan di peringkat 1 dan 2 gitu. Kemungkinan kita akan bertengger ya either di posisi 3 atau 4. Iya, tetapi ya di 3 dan 4 itu masih harus melanjutkan ke babak selanjutnya tuh. Putaran 4 ya. Putaran keempat. Nah, ini untuk menjaga asa supaya kita tetap ada di situ, kita harus menang lawan Bahrain, Om. Iya, betul. Jadi Bahrain memang menjadi penentuan kita gitu saat ini. Agar kedepannya melawan Cina juga bisa menang gitu. Kemudian lawan Jepang kita harus mati-matian. Meskipun memang harus diakui tampak sulit gitu melawan Jepang kan. Iya, betul. Tapi setidaknya kita melawan Bahrain kemudian Cina di GBK dua-duanya di GBK itu harus mendulang poin penuh. Gitu. Itu harus tuh wajib hukumnya. Ini nggak bisa ditawar nih Mas Andri, nggak bisa ditawar. Nggak bisa. Dan memang ini yang menarik adalah kemarin itu adalah sebenarnya kan sejujurnya ya pecinta sepak bola Indonesia, pendukung, supporter itu semuanya berharap banyak ketika Indonesia bertanding melawan Australia. Betul. Ya kita tahu memang pertandingan itu dilakukan di sana ya, di Sydney. Tetapi yang menjadi euforia adalah kita baru saja menaturalisasi 3 pemain baru, termasuk Joy Pelupesi dan Dan James. Nah, cuman memang ya dari sisi statistik, dari sisi jumlah nilai pemain, harga pemain itu Indonesia cukup diunggulkan lah. Gitu. Artinya walaupun Indonesia berada di peringkat FIFA-nya jauh dibanding Australia gitu, tetapi secara kualitas pemain mestinya sih tidak jauh beda gitu. Karena kan sebelum melawan Australia gitu ya, kita dari segi grafik kan menanjak gitu. Iya. Dari yang seri kita dengan Australia di pertemuan pertama, kemudian seri dengan Arab Saudi, kemudian Arab Saudi menang juga kita. Akhirnya kemudian menang juga. Itu kan grafik yang cukup meningkat kan, tapi kemudian seperti anti klimaks ketika melawan Australia. Padahal kita juga dari segi pemain kan telah menambah amunisi gitu, termasuk kiper Emil Audero iya, gitu. Betul. Kemudian bahwa akhirnya kemudian netizen menumpahkan kemarahannya kepada Mr. Patrick gitu. Apakah apa yang dilakukan Mr. Patrick gitu ketika Indonesia melawan Australia? Jadi ini gitu. kayak itu ya, kayak sebuah kejadian yang mengagetkan gitu. Ya, ketika Indonesia takluk oleh Australia dengan skor yang cukup signifikan ya. 5-1 ya, itu kan ya akhirnya banyak itu, ya. Iya banyak. Banyak juga ya gitu. Yang akhirnya kemudian ada tuh protes ya dari fans Indonesia gitu ya, hashtag itu akhirnya keluar semua tuh hashtag itu. Patrick out muncul, kemudian STY comeback gitu kan, muncul lagi. Ya apapun itu dinamikanya ya Om ya. Artinya ya kita nggak perlu ngambil pusing lah. Tapi maksudnya, tapi itu adalah pertanda bahwa sebenarnya supporter ini kecewa gitu dengan hasil yang kurang maksimal di Australia. Nah harapannya Om gitu nanti di GBK hasil yang seperti yang terjadi di Australia itu tidak kejadian lagi tuh. Harus tidak boleh diulangi itu. Tidak boleh diulangi gitu. Ini untuk menjaga asa juga atau kepercayaan supporter terhadap timnasnya. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar menjaga posisi supaya lolos kualifikasi,
tapi bagaimana menjaga kepercayaan supporter terhadap timnasnya, dan itu kan tugasnya Pak Erik, tugasnya Coach Patrick, ya kan, dan termasuk juga ya punggawa-punggawa yang ada di timnas gitu. Dan ada info terbaru, beberapa pemain ada yang harus out dan ada beberapa pemain yang bisa gabung. Kita tahu seperti back Miss Hilgers. Iya, dia itu kena akumulasi kartu ya? Cedera. Oh, cedera. Jadi memang posisinya kemudian harus out gitu. Kemudian masuk lagi Ragnar Oratmangun yang kemarin terakumulasi kartu kuning. Bisa merumput kembali ya? Bisa merumput lagi. Dan duet Ragnar dengan Ole tampaknya ini menjadi duet yang ditunggu-tunggu. Begitu ya, Bang Dwi ya? Siap. Wih. Tampaknya karena Ragnar memang dan Ole kan ya? di debutnya yang kemarin tuh cukup mencuri perhatian ya kan, betul. Dengan menorehkan 1 buah gol ke gawang Australia, kemudian berhasil mengacak-ngacak lini pertahanan. Betul. Meskipun nah memang yang jadi pertanyaan adalah si Paes ya, kemarin main kayaknya kurang maksimal gitu, kurang galak gitu, menahan blocking bolanya ya. Yang menjadi perhatian kan juga di bagian lini pertahanan gitu ya, back-backnya gitu, defense Indonesia tampaknya memang sedikit rapuh gitu, entah apa, karena yang di gol kedua itu salah umpan kemudian langsung masuk itu kan, backnya ketinggalan langkah gitu, menjadi perhatian lah dari netizen. Dan kemungkinan Emil Eudero nih akan masuk menjadi penjaga gawang ya, cuman ini masih prediksi nih, kita cuma pengen tahu nih kayak gimana nanti. Dan netizen juga menyuarakan agar Rizky Ridho dimainkan kembali dimainkan sebagai starter. Betul. Karena bagaimanapun Rizky Ridho ini menjadi salah satu tulang punggung di timnas gitu. Bahkan di era STY tampaknya tidak tergantikan posisinya gitu, Mas Andri. Iya, betul. Dia satu-satunya pemain Indonesia mungkin ya, bukan keturunan maksudnya, yang bermain di Liga 1. Yang selalu dipakai oleh STY, gitu, di lini belakang. Makanya kemarin ketika memang Rizky Ridho tidak dimainkan, muncul pertanyaan kenapa Rizky tidak dimainkan, kemudian ketika masuk juga akhirnya menambah impact pertahanan Indonesia gitu, dan diharapkan nantinya ketika Rizky Ridho main gitu bisa menambah kekuatan lini belakang kita Indonesia. Gitu. Ini mantep banget ini ya. Mudah-mudahan ya Indonesia bisa menang nih. Harus gitu. Ini kemenangan Indonesia harus menjadi pelengkap kebahagiaan kita gitu ya, Mas Andri. Malam nonton di mana nih nanti malam? RCTI kayaknya. Iya, sedap. Maksudnya di rumah, di mana gitu? Kayaknya di rumah. Di stadion nggak? Kita pagi udah kerjaan ya kan. Sore pulang kayaknya dari rumah lah. Ini Ba'da Tarawih ya, jangan lupa Okezoners untuk nonton langsung. 20.45 ya? Iya, 20.45. Memang sengaja tuh, karena tim Bahrain ini juga tarawih gitu ya. Di Istiqlal gitu. Di Albina Senayan. Albina Senayan. Nggak tahu Okezon. Ada live reaction juga. Ada live reaction juga ya di Okezon ya. Live reaction juga di YouTube-nya Okezon ya. YouTube Okezon gitu, bisa menyaksikan juga gitu. Dan mudah-mudahan Indonesia bisa menjadi juara ini Om ya. Tapi nanti kita jangan pergi dulu nih, karena kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu komentator terkenal di dunia gitu ya kan, di skena bola Indonesia. Di skena bola Indonesia, dan beberapa hari atau beberapa waktu yang lalu dialah yang menjadi komentator saat Indonesia melawan Australia gitu. Nah, kita mau nanya nih ke dia nih, kira-kira kenapa sih gitu Indonesia bisa kalah, iya kan? Dan bagaimana sih antisipasi yang harus dilakukan oleh timnas Indonesia ketika menghadapi Bahrain? Jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan zoom dengan Bung Ma'ruf El Rumi. Terus di Okezon.